Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik semua. Gimana Siang, kabarnya? Ya, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Baik. Sambil nunggu yang lain join, ini kakak mulai dulu. Kali ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas sesuai request dari salah satu teman kalian ya. Itu tentang kalkulus. Tingginya fx dikurangi gx. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat contoh yang keempat. Untuk yang luas, mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, di sini tentukan luas di antara kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X dikurangi X kuadrat. Nah, ini seperti yang kakak bilang tadi, yang pertama kalian harus apa namanya? Menggambar sketsa gambar grafiknya. Ada dua grafik, boleh kalian gambar. Nah, di sini kan nggak diketahui nih batas kiri dan kanannya. Kita tahu batas luas daerahnya dari mana? Kita lihat dari kurva. Kalau dari kurvanya, ini berarti batasnya nih. Batas kiri dan kanannya ada di titik potong antara dua kurva. Jadi, jika tidak diketahui batas kiri dan kanan, maka batasnya dapat dicari dengan menggunakan titik potong dari kedua kurva. Mencari titik potong gimana? Yaitu kita samakan persamaan kurva pertama dan persamaan kurva kedua. Jadi Y sama dengan X pangkat 4, kita samakan dengan Y sama dengan 2X dikurangi X kuadrat. Di sini kakak samakan X pangkat 4 sama dengan 2X dikurangi X kuadrat. Ini kita lakukan operasi aljabar biasa. Di sini ketemu titik potong kedua kurva berada di garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Gitu ya. Nih titik potongnya. Nih, di sini X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 1. Paham ya? Nah, di sini kita lakukan ini, apa namanya? Membagi dari daerah-daerah kecil, kita hitung luas bagian kecilnya, delta A, itu kita hampiri mendekati. Kita lihat kurva yang berada di atas yang mana? Kurva yang kedua, yang Y sama dengan 2X min X kuadrat. Jadi di sini 2X min X kuadrat kita kurangi dengan X pangkat 4. Karena X pangkat 4 berada di bawah kurva yang 2X min X kuadrat. Gitu ya. Dikalikan lebarnya itu delta X. Lalu kalau mau mencari luas keseluruhannya, A-nya itu sama dengan kita integralkan batasnya dari mana tadi? 0 sampai 1 dari persamaan kurvanya 2x min x kuadrat min x pangkat 4 dx. Nah, ini nanti bisa kalian integralkan sendiri, bisa ketemu luasnya. Nah, ini sudah kakak integralkan ya. 2x jadi x kuadrat dikurangi x pangkat 3 per 3 dikurangi x pangkat 5 per 5. Batasnya dari 0 sampai 1. Jadi ketemu A-nya, kita masukkan nilainya ya. Jadi 1 dikurangi sepertiga dikurangi seperlima. Atau A-nya ketemu 7 per 15. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham? Adakah yang ingin ditanyakan? Sebelum kakak masuk ke materi tentang volume. Tapi nanti ada satu lagi nih. Konsep apa namanya? Luas sebelum masuk ke volume. Kita lihat dulu. Kakak lanjut ya. Nah, di sini yang mau kakak sampaikan itu tentang membagi daerah secara horizontal. Nah, kalau tadi yang kita lihat dari awal sampai barusan itu kita bagi daerahnya secara vertikal ya ini. Kita bagi daerahnya secara vertikal terus ya. Kita bagi-bagi seperti ini. Namun, ada kalanya
Suatu kurva yang diketahui itu bentuknya nggak bisa kita bagi secara vertikal. Jadi kita juga perlu mengetahui teknik pembagian daerah-daerah kecil yang mau dihitung luasnya itu dengan membaginya secara horizontal. Kita lihat nih bagaimana caranya. Nah, di sini diketahui kurvanya dulu. Jadi diketahui, maaf, kita diminta menentukan luas daerah yang dibatasi kurva parabola Y kuadrat sama dengan 4X dan garis 4X min 3Y sama dengan 4. Nah, kalau kedua kurva ini kakak gambar, ternyata ini gambarnya bentuknya seperti ini. Kalau kita mau membagi daerahnya secara apa namanya vertikal itu akan kesulitan karena di sini kalian lihat. Di sini itu ada perpotongan ini ya. Nah, ada daerah. Nah, ini kita susah membaginya. Jadi batas X-nya itu batas kirinya berapa? Kalau dari ujungnya perpotongan kan ada di sini. Tapi sebenarnya ini ada kurvanya menyentuh sini. Jadi kalau kita mau membagi secara vertikal itu sulit. Makanya di sini ada teknik untuk membagi daerah-daerah kecil itu secara horizontal. Jadi di sini tadi yang apa namanya lebarnya delta X karena ini secara horizontal, lebarnya jadi delta Y. Yang tadi batas kiri dan kanan itu batas X ya. Sekarang batas bawah dan atas nih. Batas bawah berarti A-nya berapa? Min A-nya itu sama dengan Y ya. Sama dengan Y. Sama dengan min 1. Sampai batas atasnya. Ini B-nya. B-nya sama dengan Y. Sama dengan berapa? 4. Jadi kita lihat batas atas dan bawah. Bukan kiri kanan lagi ya. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum ke situ kita lihat. Kita cari dulu seperti biasa. Apa tadi? Titik potong karena nggak diketahui batas bawah, batas atas, atau batas kiri, batas kanan. Ya, kita cari dulu titik potong dari persamaannya, gitu ya. Nah, di sini titik potong dari persamaan parabola Y sama dengan 4X, dan ini persamaan garisnya kakak pindah ruas nih. Jadi 4X sama dengan 3Y plus 4. Nah, kalian lihat, ini sama-sama 4X. Kalau mencari titik potong bisa kita samakan ya. Jadi di sini kita mencari titik potongnya dalam sumbu Y gitu ya. Karena kita mau membaginya secara horizontal. Kalau tadi kan kita cari dalam bentuk X ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi Y kuadrat sama dengan 4X sama 4X sama dengan 3Y plus 4. Kita samakan nih, sama-sama 4X kita masukkan. Jadi di sini Y kuadrat sama dengan 3Y plus 4. Kita lakukan operasi aljabar biasa. Kita peroleh titiknya Y-nya sama dengan negatif 1 dan Y-nya sama dengan 4. Jadi ini titik potongnya. Nah, titik potongnya di X sama dengan berapa? Kita masukkan. Kalau Y-nya negatif 1, X-nya seperempat. Kalau Y-nya 4 nih ya, salah. Y-nya 4, itu X-nya 4 gitu ya. Nanti bisa dicek untuk batasnya. Nah, sekarang ini kakak perlihatkan gambarnya. Tadi apa? Kita integralkan. Integral dengan batas. Oh iya, sebelum kita integralkan, kita hampiri dulu nih kotak-kotak kecil. Ya, hampiri dulu. Lebarnya apa? Lebarnya delta Y. Nah, tingginya apa? Berarti tingginya tuh panjangnya ini ya. Jangan sampai terbalik meletakkan fungsinya. Jangan kalian meletakkan yang ini dulu. Y kuadrat per 4 dulu, baru yang persamaan garis. Karena kalian lihat, apa namanya, peletakannya, yang nilainya besar dikurangi yang kecil. Kalian lihat, semakin ke kanan, X-nya makin apa? Makin besar. Jadi di sini grafik persamaan garis lurus dulu yang dimasukin. 3Y plus 4 per 4. Kenapa per 4? Karena tadi ini ya, dari persamaan ini, kan 4X sama dengan 3Y plus 4. Jadi X-nya sama dengan 3Y
plus 4 dibagi 4 ya. Tahu ya? Nah, ini karena lebih kanan yang mana? Lebih kanan yang persamaan garis lurus. Jadi di sini kurvanya yang 3Y plus yang garis lurus dulu. 3Y plus 4 per 4 dikurangi yang kurva parabola. Y kuadrat per 4 gitu. Nah, setelah ini ketemu, baru kita hampiri pakai integral dari batas bawah sampai atas. Batas bawahnya di Y berapa? Yang bawah negatif 1. Batas atasnya di Y sama dengan 4. Nah, kakak masukkan A sama dengan negatif 1 sampai 4. Maaf, A sama dengan integral dari negatif 1 sampai 4 dari fungsi X-nya ya, fungsi X ya, atau FY. Itu 3Y plus 4 per 4 dikurangi Y kuadrat per 4 DY. Setelah itu kita integralkan biasa, diperoleh nih hasil akhir A-nya 125 per 24 atau mendekati 5,21. Sekarang kita masuk ke volume gitu. Tadi ada yang kemarin yang request tuh volume benda pejal yang putar ya. Untuk kulit tabung lebih tepatnya. Nah, di sini untuk volume benda pejal itu sebenarnya ada 3 ya, untuk yang bentuknya suatu lempengan, untuk yang bentuknya yang kedua cakram, dan yang ketiga cincin gitu ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kakak bahas yang cakram dulu. Nanti kakak lanjutkan yang volume putar ya, yang kulit tabung gitu ya. Di sini untuk volume benda pejal, untuk pertemuan kali ini kakak bahas yang bentuknya cakram. Nah, nih, jadi pada saat suatu bidang seluruhnya itu berada pada satu sisi dari garis tetap, kalian lihat di sini ada suatu bidang, ada satu sisi, maaf, ada satu garis tetap ya di sini, garis aksisnya ya, aksis X-nya ya, sumbu X. Kemudian bidang ini bidangnya yang bentuknya setengah lingkaran, berputar mengelilingi garis tetap tersebut, maka akan membentuk suatu volume benda pejal. Jadi kalau ini ada bidang, ada satu garis, lalu ini bidangnya kakak putar, itu akan membentuk suatu volume benda pejal. Nah, kita lihat ini yang gambar pertama itu daerah setengah lingkaran yang diputar terhadap sumbu X menjadi volume bola. Ternyata setengah lingkaran itu kalau kakak putar terhadap sumbu X itu akan menjadi bentuk bola. Jadi nanti bisa kita hitung volume benda pejal yang bentuknya apa? Bola. Ini konsep dasar ya. Sekarang kita lihat bentuk yang lain. Nah, yang lain nih, kalau kakak punya suatu kurva, dia apa namanya, bentuknya segitiga nih ya, segitiga. Lalu sama kakak putar, ini akan membentuk suatu kerucut. Nah, nanti kita bisa hitung volume kerucutnya. Itu ya. Ternyata apa namanya, integral ini bisa kita gunakan ya buat menghitung volume benda. Karena kalau apa namanya di SMA kita paling menghitung untuk volumenya itu kan kalau sudah diketahui bendanya apa, terus ukuran jari-jarinya berapa, tingginya berapa, kita hitung pakai rumus biasa ya. Nah, ternyata di sini kita bisa gunakan integral sama persamaan suatu fungsi untuk tahu volume suatu benda gitu ya. Nah, yang ketiga ini kalau kakak punya lingkaran, lalu di sini kakak putar ya, kakak putar dengan syarat apa? Lingkarannya ini tidak saling beririsan, tidak berpotongan, tidak beririsan. Ini membentuk volume torus atau
donat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Nih, contoh soal tentang volume benda pejal. Nah, di sini oh ya, ini belum masuk soal. Kita lihat dulu formulanya. Jadi delta V kalau kalian lihat di sini gampangnya yang ini ya. Nih, kalian melihat suatu bentuk benda ya, kerucut ya. Di sini luasnya itu apa? Kalau kalian lihat kerucut, kalau ini bola, itu apa? Luas alas kali tingginya. Nah, di sini alasnya itu apa? Bentuknya lingkaran. Jadi di sini ini ada jari-jari gitu ya. Ini jari-jari. Jari-jari. Nah, kita lihat di sini luas alas dikali tingginya. Nah, luas alasnya itu pi r kuadrat, tingginya. Nah, ini kalau kita bagi kecil-kecil gini ya. Kita bagi kecil-kecil. Ini segini daerahnya. Ini lebarnya selebar apa? Delta X gitu. Nah, jadi tadi apa luasnya? Luas daerah yang kecil, lempengan kecil ini pi r kuadrat, luas lingkaran dikali ini lebarnya delta X. Nih, pi r kuadrat dikali delta X. Nah, kalau kita jumlahkan terus nih, kita jumlahkan dari nih, X-nya batas kiri, ini A, ini B, kita jumlahkan bagian-bagian kecil seperti tadi yang luas ya. Ini sama tapi kasusnya volume. Jadinya apa? Integral dari A sampai B pi r kuadrat dx. Paham ya konsep rumus ini? Kalau tadi luas itu kan apa? Panjang kali lebar saja. Kalau ini karena volume, jadi kita hitung luas alasnya dikali tingginya nih. Ketebalannya delta X. Luas alasnya karena bentuknya lingkaran tadi, jadi pi r kuadrat. Gitu ya. Nah, R-nya ini, nah, ini jari-jarinya. Nih ya. Nanti ini bisa macam-macam. Gak hanya pi r kuadrat, tergantung bentuk kurvanya nanti. Oke, jadi di sini R-nya itu adalah jari-jari penampang. Ini konsep awal, paham ya, yang volume. Kita lanjutkan. Nah, ini sebagai contohnya. Jadi di sini kita diminta menentukan volume. Tentukan volume dari benda putar yang diperoleh dengan memutar bidang R. Kita lihat dulu bidang R yang mana. Ini bidang R. Bidang R itu bidang yang dibatasi oleh ini kurva Y sama dengan akar X. Lalu dibatasi sumbu X ini. Dan garis X sama dengan 4 gitu ya. Jadi di sini nih, ini X sama dengan 4. Nah, sekarang kita lihat kalau dibentuk. Nah, ini kalau diputar kan ini jadi benda pejal ya. Kita bisa tahu volumenya. Tadi V itu apa? Delta V. Volume ini bagian lempengan kecil ini. Volumenya apa tadi? Rumusnya pi r kuadrat delta X. Kita lihat ini delta X tetap ketebalannya. Lalu R-nya apa? R-nya itu kan jari-jari ini. Ini jari-jari ini tuh tingginya kan ini. Tingginya ini berarti batasnya apa? Batasnya adalah kurva Y sama dengan Fx. Jadi di sini R-nya kakak masukin Fx atau kakak masukin Y-nya, yaitu akar X kuadrat delta X. Jadi ketemu delta V-nya itu, luas lempengan kecilnya itu pi dikali akar X kuadrat delta X. Itu adalah volume. Volume untuk lempengan yang kecil.
Nah, kalian pengen menghitung apa? Volume yang dari X-nya itu 0 sampai 4. Jadi nih, seluruhan ini ya, yang mau dihitung tuh ini semuanya ya. Nah, berarti kita jumlahkan bagian-bagian kecil. Kalau kita jumlahkan, kita perhalus, kita gunakan konsep apa? Integral. Jadi kita integralkan sesuai batas yang kita mau. Jadi V-nya sama dengan integral dari apa nih? Dari 0, X-nya 0 sampai X-nya 4. Integral dari 0 sampai 4, pi akar X kuadrat dx. Itu. Lalu di sini pi-nya bisa keluar, konstanta ya, dari integral dari 0 sampai 4. X dx, ketemu V-nya, pi dikali setengah X kuadrat, batasnya dari 0 sampai 4. Atau ketemu 8 pi, atau mendekati 25,13. Paham? Untuk volume benda putar yang pakai konsep apa namanya? Cakram ini ya. Paham ya? Kakak lanjutkan. Nah, sekarang sudah masuk ke kulit tabung nih yang sesuai request-nya salah satu teman kalian. Di sini volume benda pejal putar ya. Ini ada di kulit tabung. Ini bisa kalian amati dulu ya untuk kulit tabung. Jadi ini bentuknya kalau satu tabung penuh, ini bentuk kulitnya. Ini ketebalan kulitnya itu delta R. Lalu di sini jari-jarinya itu R. Kalau, nah ini persamaan volumenya ini. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa kok volumenya persamaannya seperti itu gitu ya. Nah, kalau ini kakak bongkar, kakak buka nih kulit tabungnya, kakak buka. Nah, di sini terlihat, kalian jelas, ini menjadi suatu bentuk apa? Kubus ya. Maaf, balok bukan kubus ya. Balok. Kalau kita buka. Nah, di sini panjang baloknya apa? Nih. Ini panjang baloknya itu ternyata kalau kita hubungkan melingkar kan ini jadinya apa? Keliling dari lingkaran. Makanya di sini 2πr gitu ya. Jadi ini adalah keliling lingkaran. Keliling lingkarannya ini. 2πr. Nah, kalian tahu rumus untuk volume balok apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kalian lihat. Panjangnya itu keliling lingkaran, jadi 2πr. Lalu tingginya, ini kakak kasih nama H. 2πrh. Lebarnya ini, nih, lebar ketebalannya ini adalah delta R. Kakak beri nama ini. Kulit ini ya, lebar kulit tabungnya itu selebar delta R. Jadi kalau volume itu panjang kali lebar kali tinggi, itu rumusnya bisa diperoleh seperti ini. Rumus volume kulit tabung 2πrh kali delta R. Jelas ya, asal kalian tahu definisinya. Nanti kalau apa namanya, mungkin variabel ininya, apa simbol-simbolnya diganti, kakak rasa nggak jadi masalah ya, karena konsepnya kalian sudah tahu. Kakak lanjutkan. Nah, ini di sini menghitung volume benda pejal putar ini untuk kulit tabung itu ada 2 metode. Jadi bisa pakai apa? Bentar. Cakram dan kulit tabung. Nih, kakak lihatkan dulu. Yang pertama metode kulit tabung. Jadi nih, kalau ada suatu daerah dipotong-potong secara vertikal, nih daerahnya dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx.
Ini dipotong-potong secara vertikal. Kemudian diputar terhadap sumbu Y. Diputar, kakak putar. Ini membentuk suatu kulit tabung ya. Atau sebaliknya, bisa juga dipotong secara horizontal, diputar terhadap sumbu X, bisa juga. Untuk gambarnya berarti diputarnya terhadap sumbu X ya. Di sini membentuk apa? Suatu kulit tabung ya. Nah, daerah tersebut akan membentuk volume benda pejal putar dengan masing-masing bagian akan membentuk volume kulit tabung. Ini yang ya, terima kasih. Nih, masing-masing itu akan membentuk volume kulit tabung seperti yang kakak perlihatkan satu lempeng ini ya. Tuh, asalnya dari sini. Nah, kita lihat kalau tadi ini gampangnya rumusnya V-nya itu 2pi RH kali delta R. Jadi ini apa? Ketebalannya delta R. Ini keliling lingkarannya itu 2pi R. Tingginya itu H. Sekarang kalau kita masukkan konsepnya ke suatu kurva, ini kan tingginya ya dia bentuknya persegi panjang ya, jadi bentuk yang tetap apa namanya bentuk balok ya. Kalau bentuknya kurva kan jadi kayak gini ya. Nah, kita lihat ini jadinya volumenya, volume yang kecil ini ya. Tadi apa? 2pi RH delta X. Sekarang ini ketebalannya tetap delta X. Lalu tingginya bukan lagi H. Kalau tadi kan tingginya H, karena memang tetap tingginya segini ya. Kalau tingginya dibatasi kurva, berarti tingginya yang kita masukkan adalah Fx. Jadi Fx. Lalu jari-jarinya kalau tadi R, kalau ini jari-jarinya ya sepanjang X ini. Panjang X. Jadi 2pi X Fx delta X itu adalah volume untuk satu lempeng kecil. Nah, volume keseluruhan ini 2pi dikali integral dari batasnya A sampai B X Fx Dx. Jelas ya? Ini untuk konsepnya yang metode kulit tabung. Nah, ini untuk latihan soalnya. Jadi kalau ada daerah dibatasi kurva Y sama dengan 1 per akar X, dibatasi sumbu X, batasnya dari X1 sampai X-nya 4, diputar terhadap sumbu Y. Ini penting ya, diputarnya terhadap sumbu apa dulu. Karena kita nanti menentukan batasnya. Tentukan volume benda putar yang dihasilkan. Jadi di sini rumus volume kulit tabung tadi apa? Delta V-nya dihampiri dengan 2pi X Fx delta X. Nah, Fx-nya kakak masukin persamaannya 1 per akar X. Jadi delta V-nya itu 2pi X dikali 1 per akar X delta X. Nah, untuk volumenya kita integralkan. Batasnya dari mana? X-nya 1 sampai 4. 2pi dikali integral dari 1 sampai 4. X Fx dx, kakak masukkan Fx-nya 1 per akar X dx. Nih, jadi V volumenya 2pi, integral dari 1 sampai 4, X pangkat setengah dx. Ini kalian integralkan biasa, ketemu volumenya. Ini untuk metode kulit tabung. Gitu ya. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, ini yang pakai metode cakram, yang mirip tadi ya, volume benda pejal sebelumnya ya. Jadi kalau kakak punya suatu daerah dibatasi kurva, nih, Y, ini salah ininya ya, enggak ada. Dibatasi kurva Y sama dengan R per HX, dibatasi sumbu X, dibatasi X sama dengan H, diputar terhadap sumbu X, membentuk kerucut. Kalau tadi diputar terhadap sumbu Y yang kulit, kalau ini terhadap sumbu X, membentuk kerucut. Tentukan volume benda pejal dengan menggunakan metode cakram dan kulit tabung. Harusnya hasilnya sama. Kita lihat kalau metode cakram ini kan bentuknya kerucut. Tadi ya, kalau kita mencari volume, tadi apa? Luas alas dikali tinggi kalau pakai cakram kan. Luas alasnya apa? Ini bentuknya lingkaran. Jadi PR kuadrat. Tapi kita perlu tahu jari-jari R-nya ini apa? Nah, ini tuh tingginya apa? Batas kurvanya. Batas kurvanya apa? Y sama dengan R per HX. Dan ini jari-jarinya itu
R per H X. Kakak masukkan. Tadi kan rumusnya pi R kuadrat delta X ya. Nah, R-nya itu, ini R itu ya, R jari-jari ya, kakak kasih R besar aja deh. Nah, ini, misalnya ini R besarnya. Nah, ini kan setinggi kurvanya. Kakak masukin jadi pi dikali R per HX kuadrat delta X. Lalu kita integralkan, batasnya sampai mana X-nya? Sampai H tadi katanya, jadi dari 0 sampai H. Ini kakak masukkan biasa, dihitung, diintegralkan, ketemu volumenya sepertiga pi R kuadrat H. Kalian ingat, ini adalah rumus itu ya, volume kerucut gitu ya. Ini metode cakram. Bagaimana kalau kita pakai metode kulit tabung? Nah, kalau pakai metode kulit tabung di sini, nah ini kita bagi secara horizontal gitu ya. Di sini kalau metode kulit itu tadi pakai apa? Yang tadi, yang konsep kulit tadi. Jadi di sini pakai keliling lingkarannya itu 2 pi R, tingginya H, ketebalannya delta R. Sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini nih dia kelilingnya kan ini bentuknya seperti ini, mengelilingi sumbu X. Jadi ini kelilingnya di sini. Nah, ini jadi 2 pi Y. Kita pakai Y dikalikan apa namanya? Tingginya, ini tingginya yang ini. Tingginya. Tingginya itu apa? Persamaan ini H, X sama dengan H, garis ini, dikurangi kurvanya. Kurvanya itu apa? Kan kalau tadi persamaan kurvanya Y sama dengan R per HX. Maka di sini persamaan kurva X-nya ini berarti apa? X sama dengan H per RY. Jadi ini untuk tingginya itu adalah H dikurangi H per RY. Ini bagian yang lebih besar, kanan lebih kanan, dikurangi yang persamaan yang lebih kecil, yang bagian kirinya. H dikurangi H per RY. Ketebalannya yaitu delta Y. Nah, sudah kita masukkan rumus volumenya. Dari apa? 0 sampai R ya. Gitu. Nah, itu mungkin itu untuk metode kulit tabung. Nah, di sini ketemu volumenya sama sepertiga pi R kuadrat H. Videonya. Begitu. Kakak ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik yang sudah bersedia menyimak sedikit materi kalkulus tadi. Semoga bisa memberikan sedikit manfaat buat adik-adik semua. Mungkin itu yang kakak sampaikan.